Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafidil Fuadi. Prodi saya Manajemen Pendidikan kelas C25. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian akidah. Saya di sini untuk memenuhi tugas UTS PAI yang diampu oleh Bapak Al-Farizi. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, pengertian akidah. Akidah dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat tauqīfi, artinya suatu ajaran yang hanya ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Jadi, akidah ini adalah sesuatu ajaran yang ditetapkan dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya. Jadi, akidah ini pasti ada dalilnya dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Maka sumber ajaran Islam adalah terbatas pada Al-Quran dan As-Sunnah saja. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Jadi akidah ini bisa disebut juga dengan akhlak. Akhlak dalam konteks agama Islam. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma nilai akhlak yang luhur. Akidah tanpa akhlak seumpama pohon yang tidak dapat dijadikan berlindung di saat kepanasan dan tidak ada pula baunya yang dapat dipetik. Jadi akidah dan akhlak ini adalah suatu kesatuan yang harus beriringan. Jadi ketika ada akhlak pasti di situ ada Jadi bisa dikatakan kalau di situ ada akidah pasti di situ ada akhlak, karena orang yang mempunyai akidah itu pasti mempunyai akhlak. Begitu. Sebaliknya akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang lagi benda yang tidak tetap yang selalu bergerak. Jadi sebaliknya akhlak kalau tanpa akidah itu hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap. Jadi akhlak itu sempurna karena ada akidah. Sebaliknya juga akidah sempurna juga karena akhlak. Next, selanjutnya, akidah Islam merupakan hal pertama yang harus dikenalkan kepada akidah. Akidah Islam merupakan hal yang pertama yang harus dikenalkan kepada manusia. Jadi akidah ini merupakan ajaran, merupakan ilmu, merupakan suatu keyakinan yang harus diajarkan sejak manusia itu menginjak usia dini. Jadi ketika manusia itu sudah menginjak usia dini, kita sebagai orang tua itu harus menanamkan nilai ajaran akidah seperti percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitabullah. Itu termasuk akidah dalam ajaran Islam. Sehingga kita tumbuh dewasa memiliki kepribadian Islam, yakni akhlakul karimah. Jadi ketika akidah itu sendiri sudah ditanamkan mulai sejak dini, maka ketika kita menjadi dewasa, akhlakul karimah itu akan muncul dengan sendirinya. Begitu. Serta dapat menerapkan akidah yang telah dipelajari sesuai ajaran Islam. Next, selanjutnya, dengan pendidikan akidah tersebut, anak dalam bertingkah laku didasari atas kepercayaan dan keyakinan. Jadi seperti contoh ketika kita sudah diajarkan akidah Islam, itu kita ketika melakukan sebuah kemaksiatan seperti menjudi, seperti melihat kemaksiatan yang lain, itu akan kita itu akan berpikir begini, oh iya ya, kita meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah pasti tahu dengan apa yang kita lakukan. Jadi anak itu tidak akan melakukan kemaksiatan. Begitu.
Sebab akidah tidak boleh hanya dipahami sebagai keyakinan dan rukun saja, yaitu iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, nabi akhir dan qada dan qadar saja. Tapi akidah juga harus dipahami sebagaimana seorang menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan beribadah kepadanya, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam akidah yang diyakinkan dalam kehidupannya. Jadi akidah ini tidak sekedar hanya percaya kepada Allah, tapi kita harus meyakini di dalam hati kita. Jadi tidak cuma cuma kita yakin, kita berbicara kita yakin kepada Allah, tidak, tapi kita harus meyakini bahwa Allah itu memang benar ada, yaitu di dalam kita yakin di dalam diri kita, dalam hati kita. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk 2 kalimat syahadat, yaitu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Jadi ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, di situ kita harus yakin, harus benar-benar yakin, harus benar-benar iman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi tidak hanya dalam konteks kalimat saja, tapi kita harus benar-benar yakin, di hati kita harus benar-benar yakin bahwa Allah itu memang satu, tidak ada lagi selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memang utusan Allah gitu. Prinsip-prinsip akidah. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip agama Islam. Di sini prinsip tersebut dibagi menjadi 4, yang meliputi pertama pengakuan dan keyakinan bahwa Allah SWT adalah Maha Esa. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus meyakini bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu Maha Satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengakui bahwa nabi seperti Nabi Muhammad itu adalah nabi yang telah diangkat dengan sebenarnya Allah. Jadi itu kenyataan yang sebenarnya bahwa nabi itu memang telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Kita harus percaya bahwa suatu saat kita akan dipertemukan dengan masa hari kebangkitan itu, atau hari kiamat atau yaumul akhir. Yang keempat, keyakinan bahwa Allah SWT itu maha adil. Jadi kita harus yakin bahwasanya Allah itu maha adil dari semua keadilan. Hal-hal yang merusak akidah. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini melingkupi syirik, menyekutukan Allah, khurafat. Faktor eksternal, faktor lemah pendidikan. Jadi di sini ada 2 faktor ya. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal meliputi syirik dan khurafat. Jadi seperti menyekutukan Allah itu termasuk faktor internal. Yang kedua faktor eksternal. Yang pertama faktor lemah pendidikan. Dengan pendidikan yang lemah maka kita orang juga akan mudah goyah. Jadi pendidikan itu mampu mempengaruhi akidah seorang. Jadi ketika orang itu pendidikannya lemah, maka akidah seorang itu juga akan lemah. Begitu pula sebaliknya, jika pendidikan akidah orang itu kuat, maka akidah orang tersebut tidak mudah goyah. Yang kedua, faktor teknologi. Ketika dunia sudah modern dan teknologi semakin maju dan canggih, banyak manusia tertipu dan terbuai oleh teknologi. Jadi kita sebagai mahasiswa yang hidup di era teknologi zaman ini, kita harus bisa menyaring mana teknologi yang baik
bagi kita dan mana yang teknologi itu buruk bagi kita. Jadi seperti kita main TikTok, kita harus bisa menyaring di situ ada sebuah video yang baik untuk kita, ada yang bermanfaat untuk kita, dan ada juga yang buruk untuk kita, dan ada juga yang berdampak negatif dari kita. Jadi kita harus bisa menyaring begitu. Yang ketiga, faktor orang tua. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi yang mana artinya fitrah ini suci. Jadi anak yang baru lahir itu kan suci. Jadi kita sebagai orang tua itu harus mendidik anak kita ke jalan yang baik dan benar. Dan harus kita jaga fitrah tersebut agar tidak menyebabkan anak tersebut menjadi sesat untuk kemudian harinya gitu. Next, selanjutnya, hal yang merusak akidah dalam perspektif pandangan Islam terdapat beberapa macam penyakit yang mampu mengaruhi dan merusak akidah seorang berikut, yang termasuk ruang lingkupnya syirik, kufur, nifaq, riya, bid'ah, tahayyul. Jadi 6 tersebut merupakan hal-hal yang merusak akidah menurut perspektif pandangan Islam. Next, selanjutnya, urgensi memahami akidah. Memahami akidah Islam bukan sekedar kebutuhan akademis, tapi menjadi kebutuhan ekstensi seorang muslim. Akidah yang lurus menjadi penentu utama diterimanya amal perbuatan. Akidah menjadi garis pemisah antara keimanan dan kekufuran. Jadi akidah itu bisa menjadi tolak ukur tentang keimanan kita. Ketika akidah kita itu lemah, maka keimanan kita ya lemah. Dan begitu pula sebaliknya, jika akidah kita itu kuat, maka keimanan kita insya Allah kuat. Akidah yang benar melahirkan ketenangan batin dan kestabilan. Spiritual pentingnya memahami akidah Islam tidak dapat diremehkan. Ia adalah ruh dalam kehidupan beragama, penentu dalam kehidupan bermasyarakat, dan penyangga dalam menghadapi godaan zaman. Jadi kita hidup di dunia itu harus berpegang teguh dengan yang namanya akidah. Kita harus bawa kemana-mana yang namanya akidah. Insya Allah kalau kita berpegang terus dengan akidah, kita akan terhindar dari yang namanya godaan zaman, karena kita punya pegangan, kita punya keyakinan, insya Allah kita selamat. Jadi kesimpulannya pada materi hari ini yaitu akidah Islam merupakan dasar keyakinan menjadi pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Akidah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta mengajarkan keimanan yang kokoh pada Allah SWT, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Akidah menjadi landasan bagi akhlak dan amal perbuatan, karena akhlak yang baik lahir dari keyakinan yang benar. Jadi akhlak itu lahir itu dari keyakinan yang benar. Jika keyakinan kita aja tidak benar, maka akhlak yang baik itu tidak akan lahir. Begitu. Akidah yang kuat melahirkan keberadaan Islam dan menjauhkan manusia dari penyimpangan. Sebaliknya, kita dapat rusak karena faktor internal dan eksternal yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Oleh karena itu, menjaga kemurnian akidah menjadi kewajiban setiap muslim agar selamat di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena keterbatasan pengetahuan atau penyampaian tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.